Maka ketika nanti kita mati, saat itu roh keluar dari mulut dan hidung, dihembuskan, lalu kemudian nampaklah dia, dan yang terakhir melihat roh itu adalah mata. Itulah mengapa orang yang mati meninggal dunia itu matanya terbuka melotot. Istri, anak, buah hati, belayan jiwa tidak lagi berani. Selama ini mereka sayang kepada kita, tapi ketika itu mata yang terbuka lebar tak lagi mampu tertutup, mereka pun akan datang ke masjid memanggil tuan imam, Ustadz, Kiai, tolong datang ke rumah karena bapak saya dari tadi malam matanya melotot terus sampai pagi ini. Mereka mulai sibuk mengurus mana surat mobil, STNK, BPKB, akte notaris, karena tak lama lagi harta warisan akan segera dibagi. Dan istri pun sudah bersiap-siap akan menikah dengan bronis. Kalau yang meninggal suami, kalau istri yang meninggal, dia pun akan mulailah menangis sebelah kanan, sebelah kiri dia melirik mana yang akan dicari sebagai pengganti. Dan bahkan belum mati pun dia sudah ada calon pengganti. Kita lah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam lubang tanah yang basah, tanah liat karena baru saja hujan, disedot dengan mesin pengisap air, tetap naik air karena sedang musim penghujan. Akhirnya apa kata jamaah berbisik, sudah kita ikat saja dengan batu besar. Akhirnya jenazah itu pun tenggelam, lalu kemudian ditimbun dengan tanah. Hari pertama, hari kedua anak menangis, hari ketiga mereka mulai tersenyum karena mendapat SMS lucu-lucu, kirim rek spasi lucu, kirim ke 9090, berlangganan 2000, bila tidak setuju unrek, sudah di unrek tetap dikirim juga. Hari keempat mereka mulai mengambil remote dan menonton. Istri tersenyum sendiri di kamar, anak tertawa sendiri di kamar masing-masing karena mereka punya TV di kamar masing-masing. Dan tak lama setelah itu mereka pun mulai membuka laci mencari mana surat tanah, mana surat mobil. Mereka hari Senin mulai ke kantor Samsat untuk balik nama. Kenapa balik nama? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Lalu apa yang dibawa menghadap Allah? Pada saat itulah orang mati itu akan berkata, ya Rabb, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau beri aku masa sedikit saja, tambah umurku sekejap saja ya Allah, apa yang akan kau lakukan? Fa as-saddaqa, aku mau bersodaqah, bukan somat, aku mau bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau berikan aku waktu sekejap saja, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku mau beramal saleh. Tidak ada gunanya harta yang banyak, tinggal tanah yang luas, tinggal kebun yang sejauh mata memandang, tinggal. Itu kebun teh siapa? Luas sekali, saya tidak tahu Pak Ustaz. Itu kebun orang, siapa yang punya tidak tahu. Tinggal yang kau bawa mana? Yang pernah kau usap kepala anak yatim. Ini bulan Rajab, tidak lama lagi bulan Sya'ban, santunan anak yatim. Banyak orang menyantuni anak yatim di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Tapi setelah itu mereka berhenti. Memangnya perut anak yatim itu laparnya di bulan Sya'ban saja? Itu hanya untuk show, untuk pertunjukan, starting point. Tapi lebih daripada itu adalah untuk memperdulikan, memperhatikan mereka. Hidup ini diberikan Allah Ta'ala bukan untuk mati. Hidup ini diberikan Allah Ta'ala untuk hidup. Maka siapa yang berpikir untuk mati, maka sebenarnya kehidupannya ini yang panjang, yang banyak, sebenarnya hanyalah persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian. Laula akhartani ila ajalin qarib, kau tambah umurku
umurku, tapi umur tak bisa ditambah. Umur bukan isi ulang. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Yang pertama, orang mati menyesal karena tidak bersedekah. Yang kedua, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ada neraka jahanam, ada neraka sakar, ada satu khusus neraka namanya neraka sa'ir, dan itu ditempati hanya orang-orang spesialis tidak mau mendengar pengajian. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, maka tak mungkin kami masuk dalam neraka sa'ir. Betul kata Pak Kang Aher, bahwa yang ada di depan saya ini orang yang sudah mau mendengar semua. Mereka mau datang ini kan karena mendengar Samsung, mendengar Sony, mendengar Panasonic, mendengar Nokia. Ada satu yang orang kita mendengar Oppo. Tapi di luar sana masih banyak orang yang tidak mau mendengar. Ustadz Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah, karena yang ada di hadapannya ini memang sudah berada di jalan Allah. Tapi di luar sana masih ada yang tidak di jalan Allah. Memang tidak. Kenapa? Mereka di jalan Jenderal Sudirman. Mereka belum di jalan Allah. Mereka masih berkutat dengan narkoba, dengan zina, dengan lem kambing, dengan pacaran, dengan seks bebas, mencari kenikmatan di night club, apa namanya, tripping, apa namanya, dugem, apa itu, duduk sambil gemetar. Siapa yang menceramahi mereka di dalam? Ada hamba-hamba Allah, gayanya tidak seperti ustadz, dia tidak pakai sorban, dia tidak pakai peci, dia biasa saja, tapi dia masuk ke night club, dia masuk ke diskotik, dia duduk, yang lain minum mabuk, dia minum air putih. Ketika ada orang bertanya, "Mas, enggak mabuk?" Sudah bosan mabuk. Saya sudah taubat. Ngapain kemari? Saya mau menceramahi penghuni-penghuni neraka jahanam ini. Tapi orang tidak berani melawan dia. Kenapa? Ototnya tegap. Dan mereka, jadi nanti kalau ada anak muda pergi ke diskotik, tidak semuanya mau buat dosa, tapi ada juga yang mau ceramah. Ustadz kok tahu? Ada sinetronnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang menyelamatkan mereka? Setelah dia mengajak orang-orang yang berada dalam lembah dosa kegelapan ini taubat ke masjid, sampai di masjid barulah berceramah Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang semua melihat, oh, Ustadz Somad ternyata yang membawa hidayah. Bukan, Abdul Somad menceramahi orang. Maka ini tidak disebut majelis dakwah. Ini bukan pertemuan dakwah, tapi ini pertemuan mahabbah, orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah. Nanti sampai masanya dicari oleh malaikat, ainal muta'abbuna bijalali, mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. Mudah-mudahan apapun latar belakang kita, gubernur, Kapolresta, Kapolda, komandan Kodim, komandan, pokoknya komandan lah, kita semuanya berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah.